Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang operasi unit kendali, yang dimana kelompok 3 ini beranggotakan saya sendiri, Nurul Islam Hasanah, kemudian Muhammad Yamin, yang kebetulan pada saat ini berhalangan hadir karena sedang sakit, ada Adi Sepriyadi dan Yuda Raga Putra. Operasi unit kendali atau dalam bahasa Inggris control unit adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian arithmetic logical unit di dalam CPU tersebut. Output dari control unit ini akan mengatur aktivitas dari bagian lainnya dari perangkat CPU tersebut. Selanjutnya ada macam-macam control unit. Yang pertama ada single cycle control unit. Proses di control unit ini hanya terjadi dalam satu clock cycle, artinya setiap instruksi ada pada satu cycle, maka dari itu tidak memerlukan state. Dengan demikian, fungsi boolean masing-masing control line hanya merupakan fungsi dari opcode saja. Clock cycle harus mempunyai panjang yang sama untuk setiap jenis instruksi. Kemudian yang kedua ada multi-cycle control unit. Berbeda dengan unit control yang single cycle, unit control yang multi-cycle lebih memiliki banyak fungsi. Dengan memperhatikan state dan opcode, fungsi boolean dari masing-masing output control line dapat ditentukan. Masing-masingnya akan menjadi fungsi dari 10 buah input logik. Jadi akan terdapat banyak fungsi boolean dan masing-masingnya tidak sederhana. Pada cycle ini, sinyal kontrol tidak lagi ditentukan dengan melihat pada bit-bit instruksinya. Bit-bit opcode memberitahukan operasi apa yang selanjutnya akan dijalankan CPU, bukan instruksi cycle selanjutnya. Selanjutnya ada tugas dasar control unit. Tugas dasar control unit ini ada dua. Yang pertama pengurutan dan yang kedua eksekusi. Pengurutan unit control menyebabkan prosesor menuju sejumlah operasi mikro dalam urutan yang benar, yang didasarkan pada program yang sedang dieksekusi. Dan eksekusi ini, control unit menyebabkan setiap operasi mikro dilakukan. Eksekusi instruksi melibatkan rangkaian sublangkah yang disebut siklus. Setiap siklus terdiri atas rangkaian operasi fundamental yang disebut operasi mikro. Unit control memiliki dua tugas. Yang pertama, membuat prosesor melakukan operasi mikro pada urutan yang sesuai yang ditentukan oleh program dan menghasilkan sinyal kontrol yang menyebabkan setiap operasi mikro bisa dieksekusi. Sinyal kontrol yang dihasilkan oleh unit control akan mempengaruhi logic gate sehingga data dapat berpindah. Teknik untuk menerapkan unit control dapat dilakukan sebagai implementasi hardware atau implementasi termikroprogram. Next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Adi Sepriyadi. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih Saudara Nurul. Selanjutnya yang pertama ada operasi
operasi mikro meliputi siklus-siklus instruksi. Setiap satu instruksi dapat dianggap sebagai susunan sejumlah satuan siklus yang lebih kecil. Misal, execute di pipeline. Setiap satuan siklus kecil tersebut terdiri dari langkah-langkah operasi mikro. Kata mikro mengacu pada fakta bahwa tiap langkah adalah sederhana dan akan menyelesaikan operasi terkecil. Operasi mikro merupakan operasi prosesor yang fungsional dan atomik. Di sini ada bagian elemen-elemen eksekusi program. Yang pertama, program execute. Di bawahnya ada instruction cycle. Di bawahnya lagi page indirect execute interrupt. Yang kedua ada control processor. Definisi fungsional dari tentang apa yang dilakukan oleh unit kontrol adalah pertama, pengurutan. Unit kontrol menyebabkan prosesor menuju sejumlah operasi mikro dalam urutan yang benar berdasarkan pada program yang sedang dieksekusi. Yang kedua, eksekusi. Unit kontrol menyebabkan setiap operasi mikro dilakukan dengan cara unit kontrol mengoperasikan menggunakan sinyal-sinyal kontrol. Sinyal kontrol. Yang pertama spesifikasi eksternal dan kedua internal. Untuk eksternal, untuk melaksanakan fungsinya dalam unit kontrol, memiliki input yang memungkinkan untuk mengetahui status sistem, memiliki output yang dapat mengatur perilaku sistem. Yang kedua itu internal. Unit kontrol harus memiliki logika yang diperlukan untuk membentuk fungsi pengurutan dan fungsi eksekusinya. Elemen-elemen sinyal kontrol yang pada sinyal kontrol yang pertama yang mengaktifasi fungsi-fungsi ALU. Yang kedua sinyal yang mengaktifasi alur-alur data. Yang ketiga, sinyal pada bus, sistem eksternal, atau interface lainnya. Oke, di sini ada rangkaian dari model unit control. Bisa dilihat ada registrasi instruksi, sinyal kontrol dalam CPU, sinyal kontrol dari bus system, sinyal kontrol pada bus system, bus control, ada plug sama clock. Semuanya berhubungan dengan unit control. Input unit control. Unit control mempunyai beberapa input, yaitu clock, berfungsi untuk sinkronisasi operasi antar komponen. Plug ini diperlukan unit control untuk mengetahui status CPU. Di set ALU sebagai hasil dari suatu operasi, misalnya overflow flag. Di set 1 bila hasil komputasi melampaui panjang register tempat flag disimpan. Yang ketiga, yang keempat, instruction register menggunakan opcode untuk menentukan operasi mikro yang akan dilakukan selama siklus eksekusi. Yang terakhir ada sinyal kontrol dari bus control memberi jalur ke unit kontrol untuk sinyal-sinyal tertentu seperti sinyal interrupt dan sinyal acknowledgement. Selanjutnya ada implementasi unit control. Yang pertama implementasi hardwired. Yang kedua implementasi microprogrammed. Yang akan dibahas oleh Saudara Yuda. Silakan Saudara Yuda.
Baik, terima kasih Saudara Adi. Apakah jelas suaranya? Oke, coba pindahkan dulu slide-nya. Di sini ada implementasi hardware. Unit kontrol merupakan rangkaian dari kombinatorial sinyal-sinyal logika inputnya akan didekodekan menjadi sinyal-sinyal logika output yang merupakan sinyal-sinyal kontrol ke sistem komputer. Sinyal input tersebut seperti clock, flag, register, instruction, dan sinyal kontrol merupakan input bagi unit kontrol untuk mengetahui status komputer. Sinyal keluaran yang dihasilkan akan mengendalikan sistem kerja komputer. Yang kedua ada N, buah input biner akan menghasilkan 2N output biner. Setiap instruksi memiliki kode yang berbeda-beda. Selanjutnya ada open code yang berbeda dalam instruksi akan menghasilkan sinyal kontrol yang berbeda pula. Pewaktu unit kontrol mengeluarkan rangkaian pulsa yang periodik. Pulsa waktu ini digunakan untuk mengukur durasi setiap operasi mikro yang dijalankan CPU. Intinya digunakan untuk sinkronisasi kerja masing-masing bagian. Masalah dalam merancang implementasi hardware biasanya memiliki kompleksitas dalam pengurutan dan operasi mikronya, sulit desain dan dilakukan pengetesan. Yang ketiga, tidak fleksibel. Yang keempat, sulit untuk menambahkan instruksi baru. Selanjutnya, ada implementasi microprogrammer. Implementasi yang paling reliable saat ini adalah implementasi microprogrammer. Kenapa? Karena unit kontrol memerlukan sebuah memori untuk menyimpan kontrol program. Fungsi-fungsi pengontrol dilakukan berdasarkan program kontrol yang tersimpan pada unit kontrol. Selain itu, fungsi-fungsi pengontrolan tidak berdasarkan kode dan input unit kontrol lagi. Teknik ini dapat menjawab kesulitan yang ditemui dalam implementasi hardware. Next. Nah, di sini ada unit kontrol termikroprogram. Bisa dilihat di gambarnya ada sequencing logic, ada control address yang sequencing logic ini menghubungkan ke control address register, lalu setelah control register langsung dilanjutkan ke control memory dan ke control buffer register. Set instruksi mikro disimpan di dalam memori kontrol. Register alamat kontrol berisi alamat instruksi mikro berikutnya yang akan dibaca. Ketika instruksi mikro dibaca dengan memori kontrol, instruksi tersebut pindah ke register buffer kontrol. Sequence logic memuat register alamat kontrol dan mengelarkan instruksi read. Next. Nah, di sini ada unit termikroprogram yang lanjutannya. Bisa dilihat di gambarnya ada beberapa gambar tambahan yang mana untuk mengeksekusi instruksi SL mengeluarkan read ke CM. Nah, word yang akan dibaca alamat dari SAR akan ditransfer ke CM ke CBR. Isi dari CBR menghasilkan sinyal kontrol dan informasi alamat berikutnya untuk menuntun SL. SL akan memuat sebuah alamat baru ke char atau kontrol
address register berdasarkan informasi yang dari CBR atau ALU-Flank. Semua dijadikan di atas, terjadi selama satu pulsa clock. Selanjutnya, nah di sini ada kelebihan dan kekurangan unit control termikroprogram. Kelebihannya ada 3. Yang pertama, dapat menyederhanakan perancangan unit kontrol. Yang kedua, lebih murah, lebih sedikit kesalahan yang bisa terjadi pada saat implementasi. Yang ketiga, ada penerapan switch logic dan decoder merupakan bagian logic yang mudah daripada unit kontrol hardware yang merupakan sirkuit logic yang sangat kompleks. Ada juga kekurangan dari unit control termikroprogram. Yang pertama adalah unit termikroprogram akan lebih lambat daripada unit hardware. Teknik ini hanya pada CSI, CISC dan unit control hardware lebih digunakan pada RISC. Oke, next. Di sini ada eksekusi instruksi mikro. Pada dasarnya, eksekusi ini adalah kontrol yang menghasilkan sinyal-sinyal. Pada dasarnya, eksekusi ini adalah untuk menghasilkan sinyal-sinyal kontrol. Sebagian sinyal-sinyal tersebut menuju ke CPU dan sebagian lagi ke bus control eksternal untuk atau antarmuka eksternal lainnya. Bisa dilihat dari gambar di samping. Nah, selanjutnya, nah, yang terakhir di sini ada aplikasi program mikro. Semenjak program mikro populer pada tahun 1960, maka terdapat banyak variasi implementasi. Aplikasi tersebut meliputi realisasi komputer, emulasi atau mengemulasi mesin lainnya, dukungan sistem operasi, peningkatan kinerja dengan implementasi bentuk primitif untuk menggantikan bagian penting seperti software SO, sistem operasi. Selanjutnya ada realisasi special equipment, yaitu meliputi card modem dan sebagainya. Didukung bahasa dengan tingkat tinggi, jenis yang dapat langsung diterapkan pada firmware COBOL atau Fortran. Selanjutnya ada diagnostik mikro firmware untuk mendukung pengawasan, pendekatan isolasi, dan perbaikan kesalahan sistem. Penyesuaian pemakaian seperti memori kontrol pada RAM bukan ROM, sehingga user dapat melakukan program kontrol dapat melakukan program kontrol mikro sesuai dengan keperluan user tersebut. Nah, selanjutnya mungkin saya akan kembalikan kepada moderator, Saudari Nurul, padanya disilahkan. Terima kasih. Baik, mungkin hanya itu dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.